Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam tutorial pembuatan pola depan dengan menggunakan CorelDRAW dengan sistem dressmaking. Kali ini kita akan membuat pola bagian depan tanpa menggunakan CubNut. Oke, step awal kita kembali membuka file yang sudah kita buat sebelumnya untuk membuat pola bagian belakang, seperti yang tampil pada layar berikut ini. Kemudian, kita akan buka job sheet kita. Yaitu pola bagian depan. Dengan rumus A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1, yaitu hasilnya 9,6. Mari kita buat A ke A1 9,6. Namun sebaiknya kita hapus dulu garis horizontal ini, yaitu garis yang berasal dari pola belakang. Kita klik lalu kita delete. Klik, tekan delete, klik, dan kita tekan delete di keyboard, lalu kita delete. Jadi sebaiknya garis line di bagian depan ini sebaiknya kosong. Oke, langkah pertama yaitu A ke A1 9,6. Kita bisa menggunakan garis warna merah ini, kita copy ke atas, lalu kita ubah ukurannya menjadi 9,6. Lalu enter. Kemudian kita rubah warnanya menjadi misalnya warna hijau tua, set outline color. Oke. Kita tekan shift pada keyboard, lalu tekan L. Lalu kita gunakan get line untuk titik A1. Copy huruf A ini, lalu kita ubah menjadi angka satunya menjadi 100. Lalu kita buat A1. Oke, selanjutnya A ke A2 sama dengan setengah lingkar leher tambah 2 menjadi 10,6. Kita bisa memanfaatkan garis warna ungu ini, kita copy ke samping. Kita bisa menggunakan warna orange untuk pola bagian depan. Kita ubah ukurannya menjadi 10,6, lalu enter. Kita tekan shift pada keyboard, lalu kita tekan huruf T. Lalu kita kasih get line. Di titik A juga kita beri get line. Nah, ini adalah pertemuan antara A2. A ke A2. Untuk A1 ke A2, langsung kita hubungkan dengan menggunakan bezier tool. A1, klik A2. Kita gunakan shape tool pada bezier tool, klik kanan pada bagian tengah, lalu to groove, lalu kita tarik, klik tahan, kita tarik ke bawah, seperti ini. Ini adalah garis kerung leher. Kita gunakan pick tool, kita ganti menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Warnanya kita ganti menjadi warna merah. Nah, ini sudah jadi untuk kerung leher. Step berikutnya adalah A1 ke A2 adalah panjang bahu. Di ibu, panjang bahu adalah 15 cm. Nah, untuk A ke C2 15 cm, untuk C ke C1 ini, untuk pola depan
Untuk pola belakang 4 cm. Untuk pola depan kita turunkan menjadi 5 cm. Kita copy dulu garis oranye ini. Kita ganti menjadi 5 cm. Lalu enter. Tekan shift pada keyboard, lalu tekan yang orange, lalu kita tekan T. Kita ambil line-nya, lalu kita dapatkan 5 cm di C1. Lalu kita hubungkan, gunakan bezier, klik bagian A1 ke C1 ini. Kita ganti menjadi 1 mili dengan garis putus-putus. Nah, ini adalah garis bantu untuk membuat panjang bahu. Untuk C2 adalah 15 cm. Cara membuatnya, kita tekan Ctrl C pada keyboard, lalu Ctrl V atau copy paste, kita ganti ukurannya menjadi 5 mili dan ubah garisnya ke garis lurus biasa, lalu kita ganti warnanya menjadi warna merah. Panjang dari garis ini adalah 15 cm. Kita ambil properties, lalu klik kurva. Nah, ini ada 3 buah titik, 1, 2, 3. Lalu kita tarik dari nomor 3 ini ke arah atas. Sehingga kita nanti akan menemukan garis ini panjangnya adalah 15 cm. Kita tarik sedikit, kita geser lagi ke atas sedikit. Menjadi 15 cm. Nah, ini dia. Nah, titik ini adalah titik C2. Lalu kita ganti keterangannya menjadi C2. Kita kecilkan huruf 2-nya, angka 2-nya. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya A2 ke H1 turun 5 cm. Ini sudah kita lakukan tadi, turun 5 cm. A2 ke H1 turun 5 cm. Ini untuk membantu kita membuat kerung lengan. Kita ambil ini, kita copy saja, kemudian kita tekan shift, klik garis ini untuk rata bawah, kita ambil transform, arahkan ke bawah, kita klik garis ini. Kemudian kita buat guideline-nya, lalu kita ganti ini menjadi H1. Kemudian kita ambil job sheet kembali, A2 ke A1 udah, H1 ke H2 adalah setengah lebar muka. Jadi lebar muka ibu adalah 20 cm. Berarti kita butuh garis bantu horizontal, kita copy, lalu kita buat 20 cm. Kita tekan shift, tekan huruf L. Kita ambil guideline. Nah, ini adalah garis H2. Ini H2. Lalu kita ganti ini menjadi 100.
Oke, ini adalah titik H2. Kemudian H ke F2 sama dengan H1 ke H2. Buatlah garis bantu, hubungkan C2 melalui H2 terus ke F seperti di gambar. Oke, ini ada F2. Kita buat lagi garisnya. Kita ambil guideline dulu untuk posisikan di F sejajar dengan H ke F2, yaitu sejajar dengan F2 sejajar dengan sejajar dengan garis ini. Lalu kita hubungkan dengan bezier tool. C2, H2, dan F. Nah, setelah kita sambungkan, kita bentuk dia menggunakan shape tool. Klik kanan pada garis to groove. Kita lengkungkan. Bagian bawah juga sama, to groove. Klik kanan. Lalu kita bentuk. Nah, ini adalah untuk kerung lengan bagian depan. Kita ambil pick tool, kita ganti menjadi 5 mili. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, selanjutnya E ke S1 turun 2 cm. Nah, ini adalah sejajar antara D1 adalah E. Kita copy H ini, kita ubah namanya menjadi E. Ini adalah E. Kemudian turun 2 cm. Kita ambil garis ini untuk garis bantu. Kita ubah menjadi 2 cm. Enter. Kita sejajarkan dengan garis ini. Tekan Shift. Kita tekan huruf I. Kemudian kita klik. Lalu kita transform ke bawah. Seperti ini. Ini adalah E1. Oke. Selanjutnya E1 ke E4 adalah seperempat lingkar pinggang ditambah kupnat tambah 1 kurang 3 jadi 35,2. Kalau dengan kupnat itu harus ditambah 3 cm. Jadi ini kita buat tanpa kupnat menjadi 32,2 cm. Kita ambil garis bantu, kita copy 32, 35,2, lalu enter. Tekan Shift pada keyboard, lalu kita tekan L.
Ini kita ambil guideline. Nah, ini adalah E4. E4. Setelah ini, kita tidak menggunakan coordinate. Setelah ini kita cukup sampai langkah 8, lalu hubungkan E4 ke titik F. Kenapa kita tidak membuat koordinat depan? Karena baju yang akan kita buat adalah tunik yang longgar, seperti itu. Dari E4, kita ambil bezier ke F, kita ganti menjadi 5 mili, lalu warnanya kita ganti menjadi warna merah. Nah, kita hubungkan juga E1 ke E4 menggunakan bezier tool. Kita ganti menjadi 5 mili, ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita hubungkan A2 ke I1 dengan bezier tool. A2 ke E1. Nah, sekarang pola bagian depan telah jadi. Selanjutnya kita klik garis warna merah semuanya. Gunakan Shift pada keyboard. Coba kita angkat dengan klik kiri tahan. Nah, bagian bawahnya belum. Kita tekan Shift kembali. Kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita ubah namanya menjadi pola bagian depan. Selanjutnya, Ananda bisa kembangkan dengan menggunakan pecah pola yang sudah kita desain sebelumnya. Sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Untuk gamis, kita tinggal menambahkan panjang dari baju ini ke bawah ini. Nah, untuk gamis yang memiliki rimpel yang besar, memiliki rimpel yang banyak, kita akan membuat lebarnya lebih lebar lagi. Jadi, lebar di bagian bawah itu sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Untuk sementara ini, Ananda coba praktek dulu membuat pola bagian depan. Setelah itu, tambahkan coordinate dan kita ekspor agar bisa nanti kita bisa menggunakan atau membuat motif dengan menggunakan Photoshop. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.